Misi Pak Yai. Ya, monggo. Udah hidup mic-nya. Perkenalkan nama saya Muhammad dari UNES. Ah, Izin bertanya Pak Yai. ya izin menjawab. Jadi Ya. dalam kalender Julian Masehi kan ada namanya zodiak Pak Yai. Dalam rembulan kalender Cina juga ada Sio. Dalam Jawa juga ada namanya Weton. Iya. Dan dalam Islam pun ada namanya Nujum. Yang baik itu yang Atasyir ataupun yang Atatsir. Nah pertanyaannya Pak Yai. Kan tadi Pak Yai jelaskan bahwasannya kalau melihat jodoh itu dari telapak tangan dan muka. Nah setelah cocok kira-kira, nah di Jawa ini khususnya kita orang Jawa ini ada permasalahan tentang wetonnya nggak cocok Pak Yai. Wetonnya bermasalah atau wetonnya bilangnya cerai nanti ujung-ujungnya. Nah, bagaimana tanggapan dan cara menyikapinya Pak Yai? Dan apakah kita harus mempercayai itu atau tidak? Karena Iya. bagaimanapun weton Jawa ini kan termasuk dari budaya Jawa itu sendiri. Dan dalam Islam pun juga disyaratkan baik menikah di bulan Safar ataupun Syawal. Dan ini kan juga berhubungan dengan kalau perhitungan. Jadi sebenarnya bagaimana kita menyikapi kalau kita udah mau nikah ternyata wetonnya nggak cocok. Jadi bablas terus atau lebih baik ya ikuti. Kasih. Oh iya. Pripun niku Kang Rosid. Nah, hitung-hitungannya mulai tunggak semi, ngalor ngetan, ngalor ngulon. Nah, niku hitungan gimana? Karena di setiap hitungan baik Arab, Jawa dan sebagainya ada hitungan sendiri. Iya. Nah, menurut Pak Jawa lain panjenengan monggo pun wedar pun Kang Muhammad kondur langsung iso nakokke mae. Ternyata nih calonku ki minggu wage. Matuk mboten ngoten lho. Iya, alhamdulillah. Saya termasuk bagian dari yang pernah merasakan itu karena weton saya itu sama dengan ibu saya, Selasa Kliwon. Sehingga dari tradisi Jawa harus dibuang. Jadi saya anak buangan. Tapi itulah kilahnya orang tua kita. Saya dibuang, tapi ibu saya sudah kontak sama Simbah Putri. Mbah, karena cucu jenengan ini sama wetonnya, nanti tolong putumu ini tak buang di bawah pohon pisang sana, segera jenengan ambil, begitu saya letakkan. Apakah itu tidak dijalankan? Dijalankan. Jadi saya aslinya dapat warisan dua arah, dari ibu saya sama dari Simbah, karena saya dipek anak sama Simbah. Dan ya sama alhamdulillah, tahadus binikmah ya, saya merasakan rezeki-rezeki itu kok gampang. Gitu. Apa yang kemudian saya ingin katakan bahwa teman-teman berusahalah untuk tetap menyenangkan orang tua, terutama ibu. Nah kaitannya dengan beda weton kalau kemudian kita cinta dengan perempuan lain, tanyakan ulang kepada orang tua kita, wisdom itu dibalas dengan wisdom. Wisdomnya bagaimana Bu? Ini kan geblok mbah Jumat Wage. Padahal ini itu saya akan berangkat kemana. Kan kalau geblok mbah kan enggak boleh. Nah biasanya orang tua itu punya kebijaksanaan lain. Sama ketika kemudian pancer. Ketika pancer, maka ya jangan dipaksakan pancer. Memang biasanya sugesti itu akan muncul. Lalu orang tua kita akan nawarkan, kalau begitu berangkatnya jangan pintu depan, nang. Lewatlah pintu belakang. Jadi orang ancer-anceran. Dia selalu punya itu, kebijaksanaan itu. Itu yang saya pelajari dari Mbah Marijan yang secara sosiologis dulu tidak tertemukan. Dan saya sebagai peneliti hanya berhasil di formalitas. Bagaimana kemudian sosok abdi dalam seakan membangkang dengan rajanya, Sang Sultan ke-10. Karena banyak cerita. Dan tak elok kemudian saya ceritakan tentang keburukan-keburukan sang raja menurut versi abdi dalam ini. Tapi lebih jauh dari itu sesungguhnya saya sebagai ilmuwan di Gajah Mada saat itu diminta untuk bagaimana mengkonstruksi kalau gunung seperti ini masyarakat secara wisdom akan kayak apa. Mestinya kayak itu. Begitu kemudian daun-daun dia mulai agak bergoyang, tanaman, mulai kemudian ada getaran-getaran tertentu, itu penanda-penanda. Sebelum saya lanjutkan jawaban yang tadi ya, nanti saya diingatkan. Itu ketika gempa yang Bantul, Mbah Marijan itu 2 hari sebelumnya para romo yang kemudian dia disumpah untuk tidak dusta, itu datang ke Merapi.
ada perkumpulan itu, lalu si Mbah bilang, Mbah ditanya, iki mengko Merapi ngebluk napa mboten? Ya, yang enggak paham Jawa nanti Merapi meledus. Ora. Sing ngebluk kok kidul. 2 hari kemudian tahun 2006 itu terjadi gempa benar itu di Bantul. Lalu di cross check itu, yang ngomong yang punya Sido muncul. Boleh ditanya Pak Irwan. Saat itu saya wawancarai dengan Chris John dan Diah Pitaloka, lalu kemudian Pak Irwan bilang, di dalam psikologi itu ada teori begini, di mana orang jarang mendengarkan suara-suara kebanyakan yang didengar orang, maka dia akan mendengarkan sesuatu yang banyak orang tidak mampu mendengar. Mbah Marijan itu dia memiliki laku-laku yang sangat kuat di bawah Merapi dengan kesunyiannya. Dia mampu mendengarkan alam yang tidak banyak orang mampu mendengar. Termasuk puasa, itu membeningkan kolbu untuk mampu kolbunya, pandangannya, menselaraskan dengan alam ini. Tapi seringkali kita tidak selaras dengan alam karena batin, pikiran, dan bahkan mungkin badan kita ini terlalu bergumul dengan duniawi ini. Padahal sesungguhnya jiwa kita bisa menyatu dengan kealaman ini. Nah, bagaimana dengan weton dan sebagainya itu adalah titen kejawen atau kemudian nujum di dalam kalkulasi-kalkulasi itu adalah ilmu titen. Yang ingin saya katakan di dalam Islam, fi ayyi ardin tamut, di bumi manapun tidak ada satupun orang yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang mengatakan bahwa nanti kamu mati hari ini di sini, itu berarti tidak benar. Karena hanya Allah yang tahu kapan kematian seseorang dan di mana. Nah itu nanti jodohmu pasti akan cerai, enggak bisa. Itu hanya perkiraan. Sama dengan kemudian para ilmuwan. Kalau kemudian El Nino seperti ini, kemungkinan nanti harga beras tetap naik. Atau sebenarnya enggak ada pengaruh dari El Nino. Jadi beras ini karena faktor lain. Ini para pakar-pakar. Kalau Anda tidak sering melakukan pendekatan dengan dosen, ke perpustakaan aja jarang, membuka laptop aja jarang. Prediksi saya semester 16 aja belum tentu lulus. Tapi kalau Anda serius, lobby dekannya, kamu deketin itu, insya Allah 1 semester cukup untuk menuntaskan tugas-tugas itu. Kira-kira saya ini ahli nujum atau kemudian sebagai seorang analis apa? Analis. Tapi bisa jadi kemudian memang mundur lagi. Entah kemudian orang tua atau kemudian dapat hadiah untuk melanjutkan lain. Itu kan unpredictable yang terjadi. Lalu poinnya yang terakhir tadi itu. Bagaimana kemudian kita mensikapi itu? Orang tua bukan untuk ditentang. Jadi kalau ada clash lalu minta pertimbangan. Kalau mentok lagi, argumen yang tepat. Kalau mentok memang tidak bisa, manut saja, itu sudah berpahala. Sama, seringkali saya bilangkan, Mbak, istri, manut sama suami selama itu tidak maksiat, itu ada berpahala. Apalagi yang dikatakan suami itu benar, pahalanya 2. Nah, suami bagaimana? Tapi kan ini demokrasi dan lain sebagainya. Ya kalau suami kemudian memang kemudian bersikukuh, ya sudah, kamu tidak boleh. Kan itu, seringnya kan itu. Ya, pokoknya akhirnya diktator itu bapaknya. Pokoknya kalau kamu masih nganggap saya bapakmu, kamu jangan nikah sama dia. Nah itu sudah enggak pas itu. Kalau saya laki-laki, ya sudah Pak, ngapunten. Saya tetap anak bapak, tapi izinkan saya nikah sama dia. Saya punya teman yang dulu itu, lulus S2, keturunan Arab, orang mampu. Enggak direstui nikahnya. Tapi akhirnya 3 tahun kemudian datang kepada orang tuanya, Pak, Abah, ngapunten, dan seterusnya, ini cucu jenengan. Ya alhamdulillah diterima. Ya, artinya apa? Butuh waktu untuk menyelesaikan itu. The last point adalah bagaimana dengan kearifan-kearifan yang ada, jangan pernah menentang karena ketika kearifan itu bukan bisa jadi kebenaran kearifan itu, tapi ketidakpenerimaan orang yang memelihara kearifan itu yang tidak terima. Ya wes le kena ora usah dikandani, geblokmu iku padha ambi mbahmu, kita tetep maksano titeni. Nah, itu hati-hati. Ya, itu hati-hati.
Dan ini termasuk bagian dari itu. Karena ibu saya sudah pesan, nang, ojo berangkat ya, iki cuma wage, gebloke mbahmu ki ojo mangkat atau kuliah. Saya tetap memasakkan ke Solo. Berangkat karena dulu di Jogja, pakai motor Kawasaki itu, di Solo itu saya nabrak carry. Tapi kemudian saya di penghujung tadi pamit, Bu, tolong saya tetap berangkat. Ya sekarepmu. Itu masih mending ya. Ya wes, sekarepmu, terserah kamu. Itu kalau andaikan titeni kenaran gugu wong tuamu, wah lebih bahaya lagi. Ketika saya nabrak Cherry itu, dilalah motor saya yang jatuh. Saya terpelanting ke atas dengan rangsel ini, turun itu kaki begini. Wah kayak di film-film action itu. Masya Allah, ya Allah Bu. Saya dari Solo sampai Jogja itu begini. Rodanya ke sini ya. Pokoknya begini, setangnya ke sini, rodanya ke sana. Cet, selama 2 jam itu. Alhamdulillah selamat. Telepon, Bu ngapunten iki motore bengkong kabeh. Ya terserah kowe. Itu karena awal tadi terserah dirimu ya. Mudah-mudahan kita selalu dapat ridha dari orang tua. Amin. Ini ada terakhir kita ada yang mau tanya terakhir. Oke.